Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembacaan kitab Li'anakallah yang dikarang oleh Syekh Jabir Al-Faifi. Kita akan memasuki lagi tentang sifat Allah yakni Al-Jabbar yang maha kuat dan menundukkan segalanya. Setiap kali mimpi Anda berakhir, maka Allah menciptakan untuk Anda mimpi baru yang lebih baik. Setiap kali memori di hati Anda pudar, maka Allah menciptakan untuk Anda memori baru yang lebih mengagumkan. Ada sebuah komik lagi. Ya Allah, di dalam hati, harga-harga terus naik, kebutuhan terus bertambah. Ya Allah, entaskanlah kami dari kehidupan yang menggelisahkan ini. Abi, ndak makan? Enak loh, Bi. Tempenya enak. Apakah situasi yang tidak menentu seakan meremukkan Anda? Beragam kesempitan bersepakat menghadang Anda, dan beragam krisis memusuhi Anda. Apakah kemiskinan telah mengubah roman muka Anda? Penyakit membuat Anda tanpa pengharapan. Kebutuhan menjadikan Anda terlihat lemah. Anda dilingkupi oleh berbagai perspektif yang menghinakan. Jika jiwa Anda pecah, hati Anda remuk, dan nafas Anda begitu lemah, sehingga Anda sangat membutuhkan orang yang mampu memperbaiki keremukan, keterpecahan, dan kelemahan tersebut. Mengapa Anda tidak berusaha mengenal nama Al-Jabbar? Agar dengan makna-maknanya yang penuh kasih, Anda bisa memulihkan segala hal yang terpecah pada diri Anda. Dengan naungannya, Anda bisa membuat membalut luka-luka Anda ya. Kemudian dengan angin sepoi-sepoinya, Anda bisa merendahkan angin topan yang menerpa jiwa Anda. Hati Anda remuk, bagaimana bisa remuk? Di antara makna dari nama Al-Jabbar adalah yang membalut, memulihkan badan dan hati para hambanya. Sebab kehidupan ini berada dalam perlindungan Allah. Dia menolong kita dengan salep kesehatan, perban kebahagiaan, anti nyeri dan anti kesedihan. Allah mengetahui bahwa keterpecahan pasti akan menimpa tubuh-tubuh para hambanya, hati mereka dan kehidupan mereka. Keterpecahan yang meninggalkan bekas luka pada dahi dan berpengaruh pada jiwa mereka. Oleh karena itu, dia memulihkannya dengan kasih sayangnya dan menamakan dirinya dengan Al-Jabbar untuk mengajarkan kepada para hambanya bahwa dia maha kuasa untuk membalut sehingga mereka berlindung kepadanya. Keretakan dalam hidup ada banyak. Kecelakaan yang mengakibatkan tulang patah, keterhinaan yang menghancurkan jiwa, kemiskinan yang menjadikan jiwa bengkok, penyakit yang menghancurkan kekuatan, kesulitan yang merintangi cita-cita, rasa takut yang menutupi spontanitas Anda, kebencian yang meluruhkan sensitivitas Anda, dan berbagai kondisi yang menyebabkan diri Anda merasa terjepit. Dengan berbagai keretakan ini, terbukalah pintu-pintu langit dan perban kasih sayang dan gips cinta kasih. Betapa sering anak yatim yang hatinya dipecahkan oleh pandangan sombong temannya. Seandainya bukan karena Al-Jabbar, niscaya hatinya sudah lama hancur. Betapa sering orang miskin dihinakan oleh kalimat yang diucapkan orang kaya. Seandainya bukan karena Al-Jabbar, sudah tentu kalimat itu akan menjadi memori buruk yang terus terngiang-ngiang di sepanjang hidupnya. Allah menambah sesuatu yang telah patah atau pecah, menolong orang yang lemah, mengangkat orang kecil, dan memajukan orang yang tertinggal. Kasih sayangnya membalut luka hati. Kami mengenal beberapa orang yang menderita karena kekerasan ayahnya di masa belia. Namun mereka bisa keluar darinya dengan penuh kasih sayang. Mereka menderita akibat ejekan teman-temannya, meskipun demikian mereka berhasil menjadi orang yang istimewa dan berhasil. Mereka menderita anemia, lumpuh, TBC, dan alergi paru-paru, tetapi mereka bisa tumbuh besar dan menjadi sehat dan kuat. Di mana problem-problem tersebut, di mana bekas-bekas penyakit itu telah dibalut, sudah dihilangkan oleh perban-perban kasih sayang Al-Jabbar telah menetapkan agar semua itu tertutup. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, segala puji bagimu, kepada Engkau lah aku mengadu, dan hanya kepada Engkau yang bisa memberi pertolongan. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan lagi maha agung. Dari Abdullah bin Mas'ud, Mu'jam al-Awsat, perbaikilah aku. Disyaratkan kepada kita untuk membaca di antara dua sujud, Allah maghfirli warhamni wa'afini warzuqni wajburni. Ya Allah, berilah aku, kasihanilah aku, sehatkanlah aku, limpahkanlah kepadaku rizki, dan perbaikilah aku. Wajiburni, seakan-akan kita banyak mengalami keterpecahan sepanjang hari, sehingga kita membutuhkan Allah untuk memperbaikinya. Sekitar 18 tahun lalu, putri satu-satunya dari saudariku meninggal dunia di hadapannya. Aku mendengar rintihan anak tersebut begitu keras dari ruangan sebelahnya. Itulah rintihan terakhirnya. Kemudian aku menemui saudariku sebelum subuh, sementara hatinya masih merasakan kesedihan kekacauan yang bisa dirasakan dari kedua matanya dan tarikan-tarikan nafasnya. Aku menasihatinya dengan doa yang ada dalam hadis, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Dia pun mengucapkan doa ini dengan suara gemetar. Efek dari musibah tersebut, lantunan kata-katanya yang terputus-putus itu naik menuju zat yang memperbaiki hati para hambanya. Sekarang Allah telah mengganti putrinya yang telah meninggal tersebut dengan beberapa anak laki-laki dan perempuan. Semoga Allah memberikan kepadanya dengan kebaikan putra-putrinya, mengaruniakan kepadanya dan kepada kita sebagai nikmatnya. Ketika jiwa Anda meradang, ketika mimpi Anda terbakar, saat bangunan rohani Anda retak, maka katakan, Ya Allah, lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Setahun yang lalu saya pernah bertemu dengan seorang mahasiswa yang disanya mengalami gagap kesulitan bicara. Hampir-hampir dia tidak pernah mengucapkan kata-kata tanpa mengulanginya beberapa kali. Saya rangkul dia dan saya nasihati agar setiap kali bersujud kepada Allah berdoa dengan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Saya bertemu lagi dengannya pada tahun ini. Ternyata kondisinya sudah bisa berbicara dengan fasih. Aku bertanya kepadanya, sementara aku sudah lupa dengan nasihatku yang dulu tentang sebabnya. Dia menjawab, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Al-Jabbar telah melepaskan kekakuan tersebut. Allah Al-Jabbar. Setiap duka cita pastilah Dia yang menghilangkannya. Setiap penyakit pasti Dia yang menyembuhkannya. Dan setiap bencana pasti Dia yang melenyapkannya. Berbagai perasaan yang menyakitkan pasti pernah memenuhi hati seorang hamba, sampai-sampai dia mengira tidak akan ada yang bisa melenyapkannya. Maka Al-Jabbar memperbaiki hatinya. Setelah berselang 1 bulan, hamba tersebut sudah melupakan semua rasa sakit dan perihnya, karena Allah tidak hanya sebatas menghilangkannya saja, bahkan Dia juga memperbaiki tempat yang telah pecah, sehingga ia boleh kembali seakan-akan tidak pernah remuk sebelumnya. Allah yang memperbaiki hati, tulang sekaligus jiwa. Dia kuasa untuk mengobati luka dan mengusap air mata. Tatkala Anda dihantam kesusahan dan diliputi kesempitan, maka jangan berlama-lama menangis. Sajadah yang Anda arahkan ke kiblat akan menghilangkan kesusahan dan kesempitan itu dalam beberapa saat dengan izin Allah. Allah ingin Anda tersenyum. Seorang lelaki duduk bersimpuh setelah sholat maghrib dan membaca istighfar kepada Allah. Kantongnya hampir kosong, kecuali beberapa rial saja, dan tidak bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Orang-orang yang melihatnya sekilas dari jauh akan segera tahu betapa kemiskinan telah menghipitnya dan bekas cakaran bertebaran dalam jiwanya. Tetapi Al-Jabbar terus melihatnya dari langit tertinggi. Maka tidaklah ditakdirkan malam itu saat dia akan tidur, melainkan kemiskinannya sudah teratasi dengan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Allah ingin agar Anda tersenyum, maka Dia menjadikan dari takdir terbaiknya sesuatu yang membantu bibir Anda tersenyum. Atas senyuman itu akan menyingkirkan rona kesusahan dari wajah Anda. Jika Anda melihat sesuatu yang retak, maka perbaikilah keretakannya. Jadilah orang yang dipekerjakan oleh Allah untuk memperbaiki yang retak. Jangan tidur sementara tetangga Anda kelaparan. Jangan tertawa sementara saudara Anda menangis kesusahan. Jangan menikmati kehangatan ruangan di rumah Anda sementara di dekat Anda ada orang yang badan lemahnya terhempas angin musim dingin.
Jadilah orang yang dipekerjakan oleh Allah untuk memperbaiki yang retak. Jangan tidur sementara tetangga Anda kelaparan. Jangan tertawa sementara saudara Anda menangis kesusahan. Jangan menikmati kehangatan ruangan di rumah Anda sementara di dekat Anda ada orang yang berat dan lemahnya terhempas angin musim dingin. Kereta. Temanku bercerita, saya pernah melihat seorang perempuan tua mendorong sebuah gerobak yang penuh dengan berbagai kebutuhan di dekat tanah haram. Bertahun-tahun dia hidup dengan tabah menjalani kehidupan ala kadarnya. Temanku jadi membayangkan ibunya karena pemandangan ini, maka dia pun menangisi keadaan perempuan tadi. Itulah terakhir kali kedua matanya menangis. Temanku kemudian mengeluarkan uang dari sakunya, lalu menyelipkannya ke tangan wanita itu, sementara jiwanya hampir ambruk karena begitu sedih melihat kondisi wanita miskin itu. Temanku melanjutkan ceritanya. Sebelumnya, tidak terlintas dalam hatiku untuk bermurah hati kepada wanita itu, atau membayangkan bahwa Allah yang maha mensyukuri lagi terpuji akan membalas kebaikanku. Aku hanya sebatas berusaha menambal sisi keretakan yang menarik perhatianku. Itu pun aku merasa tidak sepenuhnya berhasil. Belum kenal sebulan dari kejadian itu, pendapatan terbesar yang dia peroleh selama hidupnya telah disetor ke rekening banknya. Allah tidak akan membiarkan Anda membalut luka patah yang dialami orang-orang lemah. Dia pasti membalas kebaikanmu, karena dia adalah maha mensyukuri lagi maha terpuji. Jadilah balsam saat Anda ditimpa bencana, dan jadilah manisan saat orang lain berubah menjadi buah labu yang pahit. Jadilah jendela yang dari celahnya udara bisa masuk ke dalam jiwa-jiwa yang tidak bisa bernafas karena asap kehidupan yang menyesakkan. Bersikaplah sebagai pembalut bagi orang yang patah. Jadilah tangan di atas yang suka memberi. Nabi SAW pernah menengok seorang Yahudi yang sakit. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menyapu lantai rumah seorang wanita yang buta dan memasakkan makanan untuknya. Sejak Abdullah bin Mubarak meninggal, maka orang-orang miskin merasa kehilangan rezeki yang biasa diletakkan di depan pintu-pintu rumah mereka sebelum fajar. Sepeninggal Abdullah, barulah mereka tahu bahwa semua itu berasal darinya. Abdullah bin Amr, Barok. Salah seorang seteru Ibnu Taimiyah meninggal dunia, kemudian orang memberitahukan kabar gembira ini kepadanya. Maka dia sangat marah dan spontan pergi mendatangi keluarganya seterunya itu. Lalu dia menyatakan belasungkawa kepada mereka, lantas mengucapkan kepada mereka, aku sebagai pengganti bapak kalian. Jika kalian membutuhkan sesuatu, maka beritahulah aku. Mereka sibuk dengan tugas yang penting, yaitu membalut hati yang retak. Allah mempekerjakan mereka untuk tugas mulia dan luhur ini. Insyaallah ya. Angka 83. Seorang sahabatku menceritakan kepadaku, dia seorang mahasiswa di Universitas Ummul Qura. Saat dalam perjalanan ke kampus, dia bertemu dengan seorang yang sedang melakukan perjalanan untuk ibadah umroh. Orang itu bertanya kepada temanku, di mana lokasi kantor polisi? Temanku memberitahu bahwa dia sedang terburu-buru karena jadwal mata kuliah naket hampir dimulai. Sementara pekan depan ada jadwal ujian untuk mata kuliah yang materinya begitu sulit itu. Meskipun begitu, temanku ini memberinya tumbangan agar lebih mendekatkan kepada arah yang akan dituju. Di dalam mobil, orang itu bercerita bahwa 3 hari yang lalu di Mekah, dia telah kehilangan dompet, HP, paspor, dan surat-surat penting lainnya, sehingga dia tidak lagi memiliki identitas. Dia tidak bisa makan, menginap, atau berkomunikasi dengan siapapun. Orang yang sedang berumrah itu berkata kepada temanku, saya sangat lelah. Saat mengucapkan kalimat ini, dia hampir menangis. 3 hari lamanya saya meminta-minta kepada orang-orang dan tidur di jalanan. Agaknya orang itu sedang mengalami keguncangan yang sangat parah. Temanku berkata bahwa dia akan menolongnya. Temanku mengingatkannya kepada Allah. Saya berkata kepadanya, Allah tidak mungkin menghilangkan semua milikmu darimu di tanah haram agar Anda menghinakan diri kepada selainnya. Cukup bersujudlah kepadanya dan mintalah kepadanya, niscaya dia akan memberimu. Kemudian teman saya memberinya uang sebanyak 83 rial. Itu semua uang yang ada di sakunya. Lalu teman saya menurunkan orang itu. Dia melihat senyuman dari bibirnya. Setelah berlalu 2 pekan, keluarlah nilai ujian naket mata kuliah yang dia tidak bisa mengerjakan dengan baik satu soal pun karena begitu sulit. Teman saya mengira dirinya pasti gagal dalam mata kuliah ini, karena dalam benaknya dia pantas mendapat nilai 0. Ternyata nilainya 83. Jumlah rial yang dia berikan kepada orang yang sedang berumroh itu menjadi nilai yang dia peroleh dalam ujian.
tidak lebih dan tidak kurang. Ya, ada beberapa hal yang setiap kali Anda mencoba untuk tidak mengakui keberadaannya, justru ia muncul dalam bentuk yang paling jelas dan terang. Setiap kali Anda memutuskan untuk tidak mendengarnya, justru suaranya terdengar lebih nyaring. Wahai temanku, dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Ketika Allah mempekerjakan temanku untuk membalut luka orang yang sedang berumrah itu, dia membalasnya dengan sempurna. Dalam hidup ini, semua orang pasti pernah merasa hatinya retak. Ada yang terzolimi, ada yang sakit, ada yang hidup fakir, ada yang jauh dari jodoh, ada yang sulit mendapatkan keturunan. Maka apabila hatimu telah merasa remuk, redam oleh kesedihan, mintalah kepada Allah Al-Jabbar untuk menambal setiap keretakan yang kau alami. Niscaya semakin besar retak yang kau adukan setulus hati kepada Allah, semakin besar pula Allah akan memulihkan kebaikan pada dirimu. Jangan menanti solusi dari manusia, mintalah hanya kepada Allah Al-Jabbar Subhanahu wa Ta'ala semata. Ruang pembantu raja. Jika orang-orang mengetuk pintu para raja, maka ketuklah pintu raja yang paling agung. Jika mereka berdiri dengan penuh ketundukan di halaman penguasa, maka berdirilah di halaman ilah yang maha pemurah. Jika mereka berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, maka berdirilah di tengah malam dan katakan, Ya Allah, di tangannya semua pintu jalan keluar berada kesembuhan. Di tangannya semua pintu jalan keluar berada. Kesembuhan itu memiliki perbendaharaan yang sangat banyak jumlah dan ukurannya. Tahukah Anda di mana perbendaharaan itu? Lalu ia berada di sisi Allah. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Al-Hijrah ayat 21. Kebaikan memiliki perbendaharaan. Demikian pula keamanan, kelapangan, dan kelegaan. Apakah Anda akan meninggalkan zat yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, kemudian berpaling kepada hamba yang tidak kuasa memberi kemanfaatan bagi dirinya, tidak pula menolak kemudorotan, tidak kuasa mematikan menghidupkan maupun membangkitkan? Betapa lucunya jika ada seorang tamu di istana seorang raja di dunia, tetapi dia tidak sibuk berbicara dengan sang raja, namun malah masuk ke kamar pelayan istana dan berbincang dengannya. Bisa jadi kita sangat sering melakukan sesuatu yang lebih menggelikan dari hal tersebut. Kita meninggalkan munajat kepada sang penguasa dunia dan akhirat, meninggalkan permohonan apa yang kita inginkan kepadanya, lalu kita melakukan perjalanan pengobatan ke Washington atau ke Inggris. Setelah beberapa bulan berselang, kita kembali dengan disertai kegagalan dan kerugian. Poin pembicaraan di sini bukan dalam mencari pengobatan karena hal ini disyariatkan, tetapi tentang ketergantungan kepada makhluk dengan melupakan sang Khaliq. Mimpi dan kenangan. Hiduplah beberapa hari bersama Al-Jabbar, oleskan makna-maknanya pada lukamu, jadikan ia sebagai balsam bagi berbagai sisaan yang dirasakan oleh ruhmu. Sebarkanlah dengannya bunga-bunga kegembiraan ke dalam jiwamu. Jadikan perenungan-perenunganmu tentangnya sebagai penerang kehidupan yang Anda jalani di atas ruang-ruang hampa kehidupan. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif dengan membawa kesedihan, kesempitan, keretakan yang sangat besar setelah penduduknya yang bodoh melempari beliau dengan batu sehingga menyebabkan kedua tubuhnya yang mulia berdarah. Sang raja dari sekian raja, penguasa dunia dan akhirat, melihat beliau kekasihnya. Allah melihat hati beliau penuh sesak dan rintihan rasa sakit. Maka diutuslah Jibril bersama malaikat penjaga gunung untuk mengakhiri kesedihan itu. Dia mengutus malaikat dengan tugas khusus, yaitu tugas untuk menimpukan gunung atas mereka. Malaikat penjaga gunung melihat Nabi SAW sedang dirundung kesedihan, yang memaksa beliau terus berjalan, dan beliau baru sadar saat sudah sampai di Kornus Su'alib. Malaikat itu berkata, Allah memerintahkanku untuk melaksanakan perintah Anda. Wahai Muhammad, jika Anda menghendaki agar aku menghimpit mereka dengan kedua gunung ini, niscaya aku akan melakukannya. Jika Allah berkehendak membalas keretakan Anda, maka dia akan menghancurkan kota Taif seluruhnya karena Anda. Tetapi Muhammad SAW tidak bersegera menghukum mereka dan justru memaafkan mereka. Tatkala berbagai cambuk ejekan mengoyak begitu menyakitkan hati Nuh alaihissalam, dia melihat ke langit seraya berdoa kepada Rabb-Nya, Anni maglubun fantasir, bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah aku. Allah pun membuka pintu-pintu langit dengan hujan yang lebat, menenggelamkan bumi karena Nuh alaihissalam.
Apakah selain Allah mampu menambal keretakan jiwa seperti ini? Beberapa orang mungkin menganggap bahwa salah satu tugas mereka adalah menghancurkan Anda, mencemooh Anda, dan mengucilkan diri Anda di hadapan masyarakat Anda. Seandainya bukan karena Al-Jabbar, saya tipu daya mereka akan membinasakan Anda. Mereka memasuk kedua mata Anda untuk mencuri mimpi-mimpi indah Anda. Mereka masuk ke dalam hati Anda untuk menghapus kenangan-kenangan terbaik Anda. Setiap kali mimpi Anda padam, Allah pun menciptakan dalam mimpi yang lebih indah untuk Anda. Setiap kali memori dalam hati Anda pudar, maka Allah menciptakan memori yang lebih mengagumkan untuk Anda. Secangkir kopi. Dalam kehidupan kita, Jabar membekali dengan gips, perban, dan berbagai obat farmasi. Kita mengetahui sebagiannya, namun sebagian besar lainnya tidak mengetahuinya. Allah menciptakan dan menitipkannya di dalam semesta untuk kepentingan Anda, agar Anda selalu tersenyum dan hidup dengan penuh kemuliaan, sehingga bisa fokus beribadah kepadanya. Luka-luka kita akan membaik jika kita mengonsumsi obat yang manjur untuk mengatasi penyakit tersebut. Jika kita menyantap makanan yang sehat dan minuman-minuman yang bersih, jiwa kita akan sehat ketika kita bisa melihat senyuman pada wajah orang lain, ketika kita bisa merasakan tangan mereka menepuk pundak kita, dan ketika kita bisa bangun mendengar kalimat yang baik. Kita akan bisa mengatasi keruwetan-keruwetan ketika bertemu dengan hati yang berdenyut karena cinta kita, tangan yang terjulur karena bantuan kita, dan secangkir kopi yang diseruput sambil ditemani orang-orang yang kita cintai. Hal-hal yang bisa memperbaiki hati, misalnya ketika kita melihat alam yang indah, mendengar gemericik air, dan memandang burung yang sedang menyuapi anak-anaknya. Salat bisa menutup celah keputusasaan dalam jiwa kita. Subhana Rabbil Azim akan menciptakan kegembiraan yang dapat kita temukan kelezatannya dalam lisan-lisan kita. Subhana Rabbil A'la akan membuat kita berkeliling di sekitar Arsh. Doa-doa ibu menjadi kehangatan di saat musim dingin kehidupan. Mengunjungi taman merupakan kenikmatan di sela-sela hiruk-pikuk kehidupan. Pertanyaan tetangga tentang Anda akan memberi warna bagi papan tulis jiwa Anda yang kelabu. Sebagaimana perasaan jeruk akan membuat tersenyum, sepotong manisan memiliki kelezatan tersendiri. Mandi air hangat meredakan keletihan. Kehidupan ini penuh dengan gips, karena roh kita menghendaki agar kita bahagia, tersenyum, dan menjalani kehidupan dengan baik. Wah, secangkir kopi. Bersujudlah. Apa yang menyebabkan Anda tidak bersegera mendekat kepada Allah? Apa yang membuat Anda tidak lekas bergabung bersama kafilah orang-orang yang mengadu dan bertobat, yang memperindah susunan kata-katanya pada tengah malam? Bentuk posisi janin dalam perut ibunya mirip dengan posisi orang yang sedang bersujud kepada Allah. Maka jadilah orang yang bersujud selama hidup Anda, sebagaimana ketika dulu Anda berada di perut ibu Anda. Allah mencukupi rezeki Anda, menjadikan tempat yang paling sempit rahim sebagai kediaman Anda yang paling nyaman. Dia meliputi Anda dengan rahmatnya. Bersujudlah dengan hati Anda, meskipun Anda sedang mengangkat kepala. Bersujudlah dengan hati Anda, meskipun Anda sedang mengangkat kepala. Ucapkan dengan detak-detak jantung Anda, Subhana Rabbil A'la. Maksudnya Robku yang maha tinggi, meskipun mulut Anda sedang tertawa. Bisikan dengan urat-uratan di Anda, wahai yang membalut luka, orang-orang yang mengalami keretakan, balutlah keretakanku. Kemudian perhatikan mukjizatnya, yaitu jiwamu akan tertata lagi. Ya Allah, balutlah keretakan hati kami, keretakan jiwa kami, keretakan tubuh kami, sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang telah mengikuti pemakaman hari ini? Abu Bakar berkata, aku. Beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar berkata lagi, aku, ana. Beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Beliau kemudian bersabda, Salam, jika terkumpul seluruh amalan pada seseorang seperti ini, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Demikian pembahasan dari Asma Allah Al-Jabbar. Sungguh indah Al-Jabbar. Semoga apa yang kita baca kali ini bisa menjadi
pembalut hati kita, pembalut keretakan hati kita yang sudah pecah karena berbagai macam hiluk pikuk di dunia ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan kami mohon pertolongan kepada Allah agar kami bisa senantiasa istiqomah untuk selalu mendekatkan diri kepadamu ya Allah, dan semoga apa yang kita baca dan apa yang kita dengar sebagai pemberat timbangan kita di yaumul akhir nanti. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.